Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai memahami cara memilih media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Kelompok 4 beranggotakan Fahmi Ibrahim, Ripa Alifani, Siti Sopiah Kamilah, Syahara Ayu Lestari, serta Teti Suhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ibrahim dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, sebelum ke kriteria dalam pemilihan media pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu pemilihan media pembelajaran. Nah, jadi pemilihan media pembelajaran itu adalah memilih alat atau bahan ajar yang mana sesuai dan yang mana tidak sesuai. Setelah mengetahui arti dari pemilihan media pembelajaran, kita juga harus mengetahui bagaimana cara pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau yang akan dipelajari, yang sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dalam pemilihan media pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa faktor-faktor. Yang diantaranya yang pertama yaitu dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu pelajaran yang dipelajari. Nah, dikarenakan dana yang harus dikeluarkan cukup mahal. Oleh karena itu, sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka dari itu, guru harus benar-benar pandai dalam pembuatan media agar tidak menghabiskan dana yang cukup mahal. Nah, seperti guru-guru yang memanfaatkan barang-barang bekas sebagai pembuatan media pembelajaran. Nah, itu sangat bagus. Nah, itulah faktor-faktor yang harus diperhatikan baik guru, baik murid. Nah, untuk selanjutnya yaitu kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, menurut Musfikon, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran terdapat beberapa prinsip. Nah, untuk prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisien, kedua yaitu relevan, dan yang ketiga yaitu produktif. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran mengajar, pendidik harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, terutama media. Nah, media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media, peserta didik bisa lebih memahami suatu materi pembelajaran yang sulit untuk dinalar. Nah, untuk yang kedua yaitu tingkat kesulitan. Nah, media yang disediakan oleh sekolah tidak lepas dari buku dan papan tulis. Sedangkan di buku sering terjadi gambarnya yang tidak jelas, kemudian kalimatnya yang terlalu panjang, jadi sulit dipahami oleh peserta didik. Nah, terutama dalam pembelajaran TIK. Nah, di dalam buku TIK itu sering terjadi gambarnya yang tidak jelas, kemudian tulisannya yang kurang jelas. Nah, jadi sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Maka dari itu, guru harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. Nah, untuk yang keempat yaitu ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah atau kurang. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak terdapat komputer, tidak ada komputer, maka guru harus memiliki media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Nah, gitu. Jadi ketika tidak ada komputer di sekolah, tapi guru ingin menyampaikan langkah-langkah
cara menyalakan komputer, maka guru harus menggambarnya di papan tulis, menggambar cara atau langkah-langkah menyalakan komputer. Nah, setelah mengetahui beberapa faktor dan kriteria dalam pemilihan media, maka muncullah sebuah tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor dan kriterianya. Yaitu untuk yang pertama yaitu sesuainya jenis media dengan materi kurikulum. Untuk yang kedua yaitu keterjangkauan dalam pembiayaan. Untuk yang ketiga yaitu ketersediaan perangkat keras untuk memanfaatkan media pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Untuk yang kelima yaitu kemudahan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Untuk yang kelima yaitu kualitas teknis. Media yang sangat baik, yang sangat bermanfaat, bisa dikatakan itu media kualitas teknisnya yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas yang baik atau yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk memahami materinya, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis yang baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Nah, untuk yang ketiga yaitu biaya. Dalam media ini menjadi suatu permasalahan yang utama. Jangan memilih media yang mahal tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat kepada peserta didik, sehingga yang dapat memudahkan atau mempermudah memahami suatu materi yang dipelajari. Nah, agar tidak salah dalam memilih media pembelajaran, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Nah, seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer. Nah, di situ si pendidik harus mempersiapkan yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Seperti itu. Untuk yang keempat yaitu jenis-jenis media. Nah, pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis-jenis apa yang akan dilakukan untuk media pembelajaran. Nah, ada beberapa jenis-jenis di dalam media pembelajaran, yaitu berbentuk video, audio, visual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus, respon dengan peserta didik dengan baik. Nah, itu yang keempat. Nah, untuk faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didiknya. Pemahaman setiap individu dengan individu yang lain itu sangat berbeda. Ada yang suka melukis, menggambar, bercerita, kemudian mendengarkan, dan sebagainya. Nah, dari data tersebut, guru harus membuat media yang semenarik mungkin agar perhatian siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda itu tertuju pada media tersebut. Nah, dengan rasa senang, gembira, sehingga menjadi suasana kelas nyaman dan paham terhadap peserta didiknya. Nah, untuk faktor yang selanjutnya yaitu materi. Nah, selain dana, di sini juga guru harus memperhatikan materi pembelajaran karena setiap materi itu berbeda, maka penggunaan media pun juga berbeda. Nah, sebelum menentukan media itu, guru harus mengurutkan materi dan penggabungkan materi agar saling berkesinambungan
Dengan demikian itu, guru harus memakai satu media untuk beberapa materi. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahara Ayu Lestari dari Prodi PGSD kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Berikut ini ada 10 prinsip yang harus diperhatikan oleh guru saat memilih media pembelajaran bagi siswa. Yang ke-1, efektivitas media pembelajaran. Prinsip utama pemilihan media pembelajaran adalah efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta efektivitasnya dalam membantu siswa memilih materi pembelajaran yang akan disajikan. Yang kedua, taraf berpikir siswa. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan taraf berpikir siswa. Benda-benda yang bersifat konkret lebih baik digunakan sebagai media pembelajaran bila dibandingkan media yang abstrak. Yang ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dalam pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Makin interaktif media, makin bagus media pembelajaran itu karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, ketersediaan media pembelajaran. Guru boleh saja berangan-angan menggunakan media pembelajaran yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran dan interaktivitasnya tinggi. Tetapi jika media yang sedemikian tidak tersedia, tentu juga akan sia-sia. 5. Minat siswa terhadap media pembelajaran. Penting sekali bagi guru untuk memperhatikan prinsip pemilihan media. Sebuah media pembelajaran sangat berpengaruh pada minat siswa untuk membangkitkan semangat belajar. Yang keenam, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Sebagus apapun medianya, misalnya media pembelajaran interaktif berbasis komputer, tentu tidak akan efektif bila gurunya sendiri memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan menggunakannya. Media pembelajaran yang dipilih harus dapat digunakan oleh guru dengan baik. Yang ketujuh, alokasi waktu. Isu ketersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Ketersediaan waktu seringkali bisa disiasati dengan berbagai cara berdasarkan pengalamannya yang dimiliki oleh guru. Kedelapan, fleksibilitas kelenturan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media pembelajaran berikut adalah fleksibilitas. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelasnya seharusnya memiliki fleksibilitasnya yang baik. Yang kesembilan, keamanan penggunaan media pembelajaran. Bagi anak SD atau TK, kadangkala guru harus berhati-hati memilih media pembelajaran. Ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka. Yang ke-10, kualitas teknis media pembelajaran. Media pembelajaran seringkali harus dirawat dengan baik. Perawatan media pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas teknis media. Kualitas teknis media pembelajaran juga dapat ditentukan oleh kualitas produk produksi media oleh suatu produsennya. Begitulah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Ketersediaan waktu seringkali bisa disiasati dengan berbagai cara berdasarkan pengalamannya yang dimiliki oleh guru. Kedelapan, fleksibilitas kelenturan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media pembelajaran berikut adalah fleksibilitas. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelasnya seharusnya memiliki fleksibilitasnya yang baik. Yang kesembilan, keamanan penggunaan media pembelajaran. Bagi anak SD atau TK, kadangkala guru harus berhati-hati memilih media pembelajaran. Ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka. Yang ke-10, kualitas teknis media pembelajaran. Media pembelajaran seringkali harus dirawat dengan baik. Perawatan media pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas teknis media.
Kualitas teknis media pembelajaran juga dapat ditentukan oleh kualitas produk produksi media oleh suatu produsennya. Begitulah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur dan tips dalam memilih jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu menyesuaikan jenis media pembelajaran dengan materi kurikulum. Sewaktu akan memilih jenis media pembelajaran, yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian antara media pembelajaran dengan materi kurikulum. Contoh dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk kemampuan menulis, mendengar, dan menyimak, media yang cocok digunakan yaitu media kaset audio. Sedangkan untuk kemampuan menulis tata bahasa, media yang cocok digunakan yaitu media cetak. Dan untuk mengajarkan kepada peserta didik cara menuturkan kata atau kalimat, media yang cocok digunakan yaitu media video. Yang kedua yaitu keterjangkauan dalam pembiayaan. Dalam pengembangan atau pengadaan media pembelajaran harus diperhatikan yaitu anggaran biayanya. Kalau seandainya guru harus membuat sendiri media pembelajaran, maka hendaknya dipikirkan apakah ada di antara sesama guru yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Jika tidak ada, maka perlu dilihat berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Tidak ada gunanya merancang dan mengembangkan media secanggih apapun kalau tidak didukung oleh ketersediaan peralatan pemanfaatannya. Apa artinya tersedia perangkat komputer dan fasilitas koneksi ke internetan yang juga didukung oleh Local Area Network atau LAN. Yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Karena promosi dan peragaan yang sangat mengagumkan atau mempesona atau menjanjikan, misalnya sekolah langsung tertarik untuk membeli media pembelajaran yang ditawarkan. Namun sebelum membeli media pembelajarannya atau program, sekolah harus terlebih dahulu membeli perangkat keras untuk pemanfaatannya. Yang kelima yaitu kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan atau pengadaan media pembelajaran yaitu kemudahan guru atau peserta didik dalam memanfaatkannya. Apabila media pembelajaran dikembangkan sendiri atau dikontrakkan pembuatannya ternyata tidak mudah dimanfaatkan baik oleh guru atau siswa, maka media yang dikembangkan atau dibeli tersebut hanya akan berfungsi sebagai pajangan di sekolah saja. Prinsip psikologis dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Arsyad mengemukakan dari segi teori belajar, terdapat beberapa prinsip psikologis yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Prinsip-prinsip psikologis dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran tersebut adalah: 1. Motivasi. Media pembelajaran yang dipilih dan digunakan hendaknya mampu menumbuhkan motivasi atau minat dan keinginan belajar peserta didik. Proses pembelajaran yang dialami siswa akan sangat baik jika memberikan kesan dan pengalaman yang bermakna, sehingga siswa mudah untuk mengingat dan memahami materi pembelajaran yang diterima. 2. Perbedaan individual. Siswa merupakan sebuah kelompok belajar yang heterogen. Ini berarti bahwa siswa satu dengan siswa lain memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Faktor inteligensi, tingkat pendidikan, kepribadian, gaya belajar, serta faktor lain mempengaruhi bagaimana masing-masing siswa menerima pelajaran atau materi. Media pembelajaran harus mampu menyelaraskan kemampuan masing-masing siswa agar mampu menerima inti materi pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran sangat mempengaruhi media pembelajaran yang dipilih. Kesesuaian antara tujuan media dan media yang dipilih mampu mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa juga harus mengetahui tujuan pembelajaran sehingga mampu memanfaatkan media pembelajaran yang dipilih dengan baik dan benar. 4. Organisasi isi. Pembelajaran akan dapat dilakukan dengan benar jika isi dan segala sesuatu yang mendukung pembelajaran diatur atau diorganisasikan menurut urutan yang baik, mendahulukan mana yang perlu diprioritaskan serta memisahkan berdasarkan tingkat kesulitannya. 5. Persiapan sebelum belajar. Persiapan juga memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Persiapan yang baik tentu lebih memudahkan proses pembelajaran dilakukan. Penggunaan media pembelajaran tertentu juga terkadang memerlukan persiapan khusus agar mampu memahami dan menggunakan dengan baik. Namun, bukan berarti dengan persiapan yang baik, lalu pembelajaran akan berjalan lancar begitu saja. Proses pembelajaran tetap harus juga diperhatikan dan diawasi dengan seksama. 6. Emosi. Media pembelajaran merupakan alat atau cara yang tepat untuk menghasilkan respon emosional seperti faktor takut, cemas, empati, cinta kasih, dan kesenangan. Perhatian perlu ditujukan pada elemen rancangan media agar hasil maupun pengaruhi bukan hanya pengetahuan, namun juga sikap peserta didik. Kemudian ada partisipasi. Pembelajaran dapat berlangsung dengan baik jika terjadi komunikasi secara dua arah. Partisipasi aktif dari siswa tentu menunjukkan bagaimana penerimaan materi oleh siswa. Interaksi baik dengan guru maupun media pembelajaran sangat baik dibandingkan siswa hanya dia menerima informasi yang diberikan saja. Kemudian ada umpan balik. Hasil belajar mampu ditingkatkan apabila secara berkala siswa menerima informasi mengenai kemajuan belajarnya. Umpan balik, hasil atau kemampuan belajar ini sangat mempengaruhi aspek motivasi dan keinginan belajar siswa yang berkelanjutan. Selanjutnya ada penguatan. Penguatan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan dan keberlanjutan belajar siswa. Nah, mampu secara positif mempengaruhi terhadap perilaku siswa. Kemudian ada latihan dan pengulangan. Informasi atau materi yang akan diterima secara keseluruhan oleh peserta didik jika dilakukan pengujian dan pengulangan. Nah, latihan dan pengulangan ini sangat berguna agar siswa mampu lebih menguasai materi dan materi tersebut dapat dipahami siswa, bukan hanya pada saat pelajaran saja, namun juga untuk jangka panjang. Yang terakhir adalah penerapan. Media pembelajaran mampu membantu siswa untuk memahami konsep materi pembelajaran. Namun bukan sebatas memahami saja, siswa juga harus mampu menerapkan materi-materi yang dipelajari dalam berbagai kasus, terutama dalam kehidupan sehari-harinya. Media pembelajaran juga mampu membantu peserta didik untuk melakukan analisis terhadap sesuatu hal yang dapat mempengaruhi tingkat dan kemampuan berpikir peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.